Ya, kemarin saya, Rini, suaminya Rini, Michael, dan juga manajer saya Indra, kita semua kontingen dari Ben Hill telah sukses menyelesaikan half marathon pertama kali secara bersama-sama. Tapi meskipun larinya tidak selalu bersama-sama. Karirin jadi suka banget lari sekarang. Alhamdulillah, tapi sebenarnya alasan dia lari itu bukan karena saya. Tapi mungkin kalau ada pengaruh dari saya, alhamdulillah. Cuma memang itu karena keinginan dia yang memang waktu itu pas lagi katanya nih ya, pas lagi nganterin saya ikut World Major Marathon di luar, dia ngelihat ada orang lansia yang usianya udah nggak muda lagi, udah wah bener-bener mungkin di atas 65 tahun, tapi dia masih ikutan full maraton 42 kilo 195 meter. Dan lansia itu kuat dan dia happy banget larinya. Jadi itu yang bikin penasaran, kok orang tua itu happy ya, kok orang tua itu larinya asik-asik aja, santai-santai aja, aman-aman aja. Nah di situ dia mulai merasa kayak tertantang, terinspirasi. Apa sih serunya, padahal dari dulu teman-temannya udah banyak yang ngajakin lari, bahkan adiknya sendiri juga dari dulu ngajakin lari. Cuma tapi dia belum into, dan akhirnya baru ya mungkin sekitar beberapa bulan terakhir ini mulai ambil pelatih, latihan supaya apa? Supaya punya tahapannya yang benar, supaya kita bebas dari cedera. Karena olahraga lari itu kelihatannya emang gampang, tapi kalau kita larinya jarak jauh itu kan istilahnya nih, kalau kita mobil, analoginya mobil, semuanya tuh harus diservis dulu, kaki-kakinya, oli, mesin, radiator, semua mesti dicek gitu loh, dan dikuat-kuatin lagi sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Nah bahayanya kalau buat teman-teman pelari yang baru lari terus langsung ikutan race dan jaraknya jauh, nah itu kebanyakan cedera. Jadi buat teman-teman kalau mau ikutan lari, mungkin bisa tanya sama teman-temannya yang udah pernah ikutan lari, tahapannya seperti apa supaya bebas dari cedera. Tapi Karirin sendiri awal mula diajak lari sempat ngeluh juga nggak sih bang? Apalagi kan bisa dibilang jarak jauh juga nih. Ada memang, dia kayak proses apa ya, penjajakan gitu loh, kayak melakukan PDKT sama lari. Ada dia, ini aduh pegel nih, ini begini ya ampun nih harus banget ya, besok harus lari 5 kilo, besok harus lari 10 kilo, besok harus lari 15 kilo gitu, ini harus ya. Iya, supaya kaki-kaki kamu kuat, supaya otot-otot kamu nanti siap pas begitu kamu ikut race. Ya, mungkin total menu latihan 70% sampai 75% dia jalanin. Alhamdulillah kemarin lancar, aman, dan finishnya alhamdulillah juga finish strong. Artinya dia mendapatkan efek yang menyenangkan. Nah kalau habis lari biasanya kalau teman-teman trauma tuh karena kecapean, karena cedera, terus ada sesuatu hal yang bikin dia kayak aduh nggak enak nih lari, ternyata Ririn suka, happy, apalagi dapat medali finisher, terus udah gitu waktunya juga ternyata lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jujur saya kaget gitu, waktu pas saya lagi mau jemput Ririn, saya diajak malah suruh MC gitu loh, untuk ngasih support buat finisher-finisher yang lain. Ya udah, saya merasa jiwa pelari saya terpanggil, karena kan kalau orang mau finish itu perjuangan terakhirnya tuh di situ gitu. Semakin dikasih semangat dia semakin kayak dapat booster lagi, dapat tenaga lagi. Nah di situ saya kayak ayo semangat semua all runner, sedikit lagi, push 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 gitu. Tiba-tiba muncul Ririn, padahal di kepala saya itu mungkin ya masih sekitar 20 sampai 15 menit, 15 menit sampai 20 menit lagi lah. Ternyata dia udah muncul. Jadi artinya udah lebih cepat dari yang kita perkirakan. Bahkan pelatihnya juga kaget. Karirin sempat ngalamin Iya. kram juga nggak sih pada saat ikut lari tersebut? Ngalamin kram alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Cuma memang ada kendala kayak penyesuaian otot apa, tapi semuanya teratasi dan dia enjoy banget. Kalau dilihat dari foto-fotonya dia selalu happy, selalu senyum. Uh, Itulah yang membedakan kalau kita saat latihan sama saat race. Nah kalau race itu dari puluhan ribu orang, semuanya kita punya visi, misi, dan energi yang sama gitu loh, rasa yang sama. Kita lari sama-sama, terus juga startnya sama, di titik yang sama, lintasannya sama,
terus nanti finishnya di tempat yang sama. Jadi bener-bener kita temennya banyak. Dan kita nggak perlu takut karena pasti di belakang kita ada lagi. Dan kayak mungkin buat teman-teman yang mau ikutan lomba lari kan, enggak, ntar paling terakhir, paling tenang aja. Yang punya pikiran kayak kalian tuh banyak, jadi pasti ada temennya. Gitu. Aku pernah sempat lihat VT Yaya yang semangatin dirimu ya, kayak bangga banget dia, ayo papa ini kasih air gitu, dia emang suka gitu. Iya, dia waktu itu saya pas lagi persiapan untuk London kalau nggak salah. Dan saat itu kan persiapannya kepotong sama puasa. Nah jadi kalau latihan lari itu ada setiap minggunya kita long run. Nah saat itu saya PR-nya long run, saya kerjain malam habis sholat tarawih. Nah pas begitu saya kerjain di sini, kan rumah alhamdulillah dekat dari sini. Jadi Ririn sama Yaya jadi water station saya gitu loh. Mereka ngasih air, ngasih minum, terus ngasih vitamin kayak gitu. Jadi pas begitu saya lari, dia jiwa itu anak emang energinya luar biasa sih. Saya juga nggak tahu tiba-tiba dia keluar kata-kata seperti itu, padahal mamanya nggak ngajarin. Jadi dia kayak ngerasa ini udah perlombaan, ayo papa, ayo gitu, semoga dapat pahala piala. Aku pasti kaget itu. Jadi kebanggaan tersendiri juga nggak sih bang, akhirnya hobi kita gitu ditularkan kepada anak dan juga istri. Oh senang banget. Dan ini kan hobi yang positif gitu loh, karena pada akhirnya kesehatan itu adalah investasi yang paling berharga. Karena kalau kita tua nanti punya uang banyak, punya apa-apa ada aja, mau ngapain aja ada, tapi kita nggak punya yang namanya kesehatan, wah itu yang bahaya, kita nggak bisa nikmatin gitu. Mendingan punya uang banyak tapi sehat, bisa menikmati, daripada punya uang dikit sakit. Nggak enak banget pilihan saya. Uang dikit sakit lagi. Ada rencana ikut maraton luar negeri? Ada. Nah ini juga salah satu rangkaian saya, Ririn, Rini, dan suaminya Rini, Michael, untuk ikutan Berlin Marathon di September nanti. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, sehat juga. Nah kalau kemarin Ririn udah enjoy, mudah-mudahan nanti ini kan jaraknya lebih panjang lagi. Jadi artinya 2 kali lipatnya yang kemarin di Bandung. Kalau kemarin kan di Bandung cuma 21. Nah di Berlin nanti 42. Ya kurang lebih Jakarta Bogor lah. Iya Jakarta Bogor. Tapi pengen nanti sampai tuanya kayak gitu ya, kayak Mau. Ririn terinspirasi gitu kan. Nah, kita sampai tua pengennya kayak gini terus. Kita ngelakuin sesuatu yang memang kita suka. Jadi biar kalau Ririn bilang biar makannya banyak, tetap nggak dikurangin. Karena dia hobi makan, kita suka kuliner juga, suka traveling juga. Jadi kan kalau hari tuanya kita mau tetap melakukan hal-hal seperti itu, ya kita harus sehat, harus fit. Tapi memutuskan untuk ikutan maraton di Berlin itu berempat kenapa? Padahal Ririn itu yang memutuskan. Saya didaftarin sama dia. Nggak tahu itu. Nggak tahu, tiba-tiba dia tuh punya inisiatif untuk aku harus ikutan. Tiba-tiba dia bilang, aku udah daftarin kamu ya, tolong cariin aku pelatih, aku mau latihan. Loh, jadi dia daftar dulu baru dia latihan. Kalau orang kan latihan dulu baru daftar, kalau dia daftar dulu baru latihan. Nah baru di situ pelatihnya pusing. Berapa bulan lagi? Wah ya gitu. Karena memang ada prosesnya, ada jangka waktu yang aman untuk seorang pelari pemula untuk mendapatkan performa yang boleh dikatakan siap untuk ikutan. Karena banyak juga teman-teman kita pelari yang nggak siap atau mungkin menyepelekan yang namanya safe running, amit-amit cedera, lebih parah lagi bisa meninggal. Gitu. Mungkin selain lari yang ditularkan kepada keluarga juga, hobi apa lagi sih mungkin yang ditularkan kepada Ririn dan juga anak-anak? Hobi berpolitik kayaknya. Berat banget ya. Gimana caranya kita punya konspirasi politik di keluarga, sebelum makan malam kita sudah mulai untuk bersiasat gimana caranya kita bisa mendapatkan lauk incaran kita terlebih dahulu. Kurang lebih kayak gitu. Nggak ada. Udah itu aja, yang penting kalau saya, yang penting keluarga saya minimal tuh ada olahraganya, apapun jenis olahraganya bebas, yang penting sehat. Dan kalau kita punya uang terus kita belanja alat-alat olahraga, itu saya anggap sama aja sedia payung sebelum hujan. Jadi kita lebih baik beli peralatan kesehatan daripada kita membeli saya ulangin ya. Lebih baik kita membeli peralatan olahraga
untuk kesehatan daripada kita membeli kesehatan di rumah sakit. Mungkin sedikit nih, kemarin Gimana quote saya? Standar ya? bagus bagus bagus. Ah, bisa aja bagus-bagus. Apalagi? Ayo, dikit lagi. Kemarin nih yang sempat kontroversial nih, salah satu teman running abang nih, seorang desainer nih sempat heboh. Gimana nih bang mungkin tanggapannya? Saya tidak tahu. Bagaimana untuk Bener. soal karirin bisnis gantungan tas sendiri gimana? Oh, ini saya pakai tuh. Ih, lucu banget. Tuh, gantungan tas itu. Ya, saya dikasih. Ini kalau nggak salah salah satu apa namanya hasil desainnya Ririn yang pertama. Nah sekarang ya nggak tahu ya udah banyak banget sih kemarin. Ya dia iseng-iseng awalnya dia sama Yaya iseng-iseng bikin gantungan-gantungan diposting. Ternyata teman-teman sekolahnya Yaya dan orang tuanya dari sekolahnya Yaya itu pada mau order gitu. Akhirnya pas ditaruh di media sosial banyak yang suka. Sampai sekarang sih alhamdulillah. Tapi untuk pembuatan dari gantungan tas tersebut mungkin berapa lama sih abang ngeliat karya itunya membuatnya? Wah, sebenarnya nggak lama, cuma kan itu sama aja kayak apa ya, ngerakit gitu loh. Dan ngerakit itu kan butuh yang namanya daya seni atau estetika gitu. Ini sama ini pantas nggak digabungin gitu. Ini sama ini nanti hasilnya maksa atau manis atau ini bagus atau ini elegan kayak gitu-gitulah. Nah, saya tuh jiwa seni saya di masalah desain-mendesain agak berantakan sebenarnya. Itu handmade atau gimana bang? Handmade sendiri dia bikin. Cuma memang kalau barang-barangnya nggak bikin sendiri ya. Kayak boneka kan nggak mungkin bikin sendiri ngerajut. Gitu. Kalau ini yang sekarang abang pakai bentuknya boneka atau seperti apa sih bang? Ini apa tuh? Tunjukkan. Boneka. Oh, Boneka, campuran boneka, Ada tali. Harganya berapa nih? untuk dijual persatuannya per piece-nya. Katanya sampai 200.000 dan agak rugi sedikit apa gimana? Nggak, saya tuh kalau udah masalah bisnis, yang paling saya tanya dulu sama Ririn, sayang ini HPP-nya berapa, terus harga jualnya berapa. Kamu awas ya jual barang kalau harga jualnya lebih rendah daripada HPP-nya, artinya kamu rugi. Nggak boleh, dan itu harus untung. Supaya apa? Tenaga kamu, pikiran kamu, waktu kamu bisa tergantikan. Nggak usah harus untung besar, yang penting untung. Nah gitu. Dia bilang, alhamdulillah ada untungnya kok, ya udah nggak apa-apa lanjutin. Kalau misalnya nggak ada untungnya, bisa saya marah, lepas yang lain aja, ngerjain yang lain. Tapi untuk penjualannya sendiri apakah melalui online atau Online. menawarkan Online, melalui online dan melalui sistem gugur. Siapa cepat dia dapat. Iyalah. PO ya? Iya. Tet. Wah, sistem gugur tuh. Ya ini udah telat, Mbak. Wah, cari lagi. Gitu. tapi mungkin akhirnya karirin dari bisa dibilang dari hobi menjadi sebuah bisnis mungkin gimana sih bang melihatnya apa namanya Senang, serius itu? berarti dia punya jiwa wira swasta, terus juga keseniannya, kreativitasnya. Dia memang dari dulu suka dengan sesuatu yang merancang gitu. Dia juga dulu pernah bikin baju, jahit baju gitu, punya konveksi sempat. Nah, kalau untuk baju juga sekarang ada. Dia masih ada Jasmine and Cattleya. Terus juga parfum dia punya gitu. Nah, sekarang kita lagi mau bikin restoran, mudah-mudahan lancar. Udah ya, teman-teman ya. Lu nanya jangan. Boleh dikit aku. Audio Jungle.